Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin, jamaah sidang jemaah rahimakumullah. Di antara nikmat besar yang Allah anugerahkan kepada kita yang harus senantiasa kita syukuri adalah berada di hari Jumat dalam kebaikan. Sungguh ada banyak sekali keutamaan-keutamaan hari Jumat ini. Di antaranya raja hari di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Jumat. Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'ad bin Ubadah bahwa hari Jumat lebih utama daripada Idul Adha dan Idul Fitri. Pada hari Jumat Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Pada hari Jumat Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi. Pada hari Jumat nanti kiamat akan tiba dan akan terjadi di hari Jumat. Jadi hari Jumat adalah hari hajinya bagi para fakir miskin. Dan pada hari Jumat seluruh makhluk di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumat dosa-dosa kita akan diampuni semuanya sampai hari Jumat berikutnya, dan bahkan ditambah 3 hari lagi manakala kita melaksanakan sholat Jumat dengan sungguh-sungguh. Di hari Jumat ada satu waktu di mana siapapun yang berdoa pada waktu itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang permintaannya tidak meminta dosa dan memutuskan tali silaturahim. Pada hari Jumat kita disuruh memperbanyak bersalawat kepada Nabi SAW sang manusia agung, dan kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bersalawat sekali maka Allah akan membalasnya 10 kali. Ikhwati fillah rahimakumullah, dan masih banyak sekali keutamaan-keutamaan hari Jumat ini. Makanya kita harus bersyukur tatkala berada di hari Jumat kemudian kita sedang melakukan kebaikan-kebaikan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya di hari Jumat ini merupakan momentum yang sangat tepat bagi kita untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala yang dilarangnya. Orang yang bertakwa adalah yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut orang yang bertakwa jikalau dia melaksanakan perintah-perintah Allah dengan semangat, akan tetapi jikalau maksiat masih dijalankan terus. Begitu juga sebaliknya, tidak disebut orang yang bertakwa orang yang tidak melakukan maksiat sama sekali tetapi tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa menghendaki kedua-duanya, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya, dan ini tidak bisa dibentur-benturkan. Semisal ada orang yang sholatnya rajin, zakatnya siap sedia, puasanya sempurna, hajinya berulang-ulang, setiap hari bisa menghatamkan Al-Quran 5 juz dengan tetangga baik, tetapi jika korupsi jalan terus, jika berbuat curang jalan terus, jika berbuat dolim kepada sesama jalan terus, maka orang seperti ini juga bukan orang yang bertakwa. Sekali lagi, ikhwatifillah, takwa adalah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Ikhwatifillah rahimakumullah. Rasulullah SAW mewanti-wanti kepada kita agar kita senantiasa bertakwa dalam kehidupan ini. Dari Abu Dzar, Rasulullah SAW bersabda,
ittaqillaha haitsama kunta wadbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun berada, dalam keadaan apapun dan kapanpun itu. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sekali lagi khatib mewasiatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kita disuruh bertakwa dalam keadaan apapun dan dimanapun, baik ketika kita di rumah, di perjalanan, di kampus, di kantor, di tempat kerja, di proyek, saat kita melaksanakan transaksi atau melaksanakan tender, ketika kita melaksanakan transaksi keuangan, kita harus bertakwa. Tatkala kita sedang merancang iklan, tatkala kita sedang menentukan pakaian model iklan, tatkala kita sedang berbisnis, tatkala kita sedang melakukan transaksi keuangan, tatkala kita sedang membahas raperda di DPRD, ketika kita mau meloloskan RUU, ketika kita mau menentukan SPJ, semuanya dalam keadaan kondisi apapun kita disuruh atau dituntut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita disuruh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua adalah wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, dan perbuatan baik itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagai manusia lemah, sebagai manusia dhaif, dan sebagai manusia biasa, sudah dipastikan kita banyak melakukan salah dan hilaf. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan tuntunan, jikalau kita harus tergelincir melakukan dosa, jikalau kita dengan sangat terpaksa harus melakukan maksiat, maka segeralah iringi dosa kita itu, ikuti dosa dan kemaksiatan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan, apapun bentuk kebaikannya itu. Dan sebaik-baik kebaikan adalah taubat nasuha, dan diiringi dengan istighfar yang banyak. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah seluruh manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin ikhwati fillah rahimakumullah. Kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mempergauli manusia dengan baik tanpa ada batasan tertentu. Artinya kita harus berbuat baik kepada siapapun, walaupun beda bahasa, beda suku, beda latar belakang, beda organisasi, beda pilihan politiknya, beda agamanya bahkan, serta beda keyakinannya atau beda bangsanya, kita tetap harus berbuat baik sebagai seorang muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.